Mimpi juga ya. Mana jadinya itu gitu? Pikiran harta lah yang lima-lima tadi kan. Siapa kita suruh ngorek ya? Nggak ada ini. Mesti Samsul yang cocok. Dia kita percaya. Suruh ngorek kamar itu kan. Dari harta karun tadi. Terus kan cerita apa ngaji kita nih? Nah, mau tahu juga kan? Itu orang yang bercemburi. Saya korek lah. Korek, cangkol, berdenting lah suara cangkol tuh ya. Tadi orang tuh duduk masing-masing gini dengarin nengok iya nih, nengok iya tuh. Teng, gini semua nengok. Macam film Kobe sebenarnya. Wanginya luar biasa. Tetap keluarlah wangi yang sangat luar biasa. Minyak wanginya. Wanginya itu luar biasa. Udah, nggak usah saya teruskan lagi nih saya bilang. Kenapa so? Nggak ada. Udah tahu lah saya paham ini. Kenapa ini wangi luar biasa? Maksud ayah ini, ayah kalian ini, maksud ayah, abang-abang ini, ayahnya. Sholat semuanya ibadah kerjakan. Itu yang wangi. Harta karunnya apa? Itulah dia. Makanya dia suluk sini. So. Kalau harta kita coba nggak akan ada sini hartanya. Emas-emas itu nggak ada. Khailan aja itu. Ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu, orang yang memudah-mudahkan sembahyang atau meringan-ringankan masalah sholat disiksa dengan 14 siksa. Itu kaji yang lalu. Adapun siksa yang mengenai akan dia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala Tuhannya, nah, sambungannya ya. Apabila belahlah langit, bisa datang akan dia seorang malaikat azab, dan pada tangannya itu rantai, dan panjangnya itu 70 hasta. Maka menjadikanlah ia akan dia pada lehernya. Kemudian maka dimasukkan ia ke dalam mulutnya, dan mengeluarkanlah ia akan dia daripada duburnya. Rantai tadi ya. Kemudian menghelalah ia akan dia sekali atas mukanya dan sekali atas belakangnya, padahal dia menyuruh atasnya, dan katanya inilah balas orang yang mensia-siakan akan segala fardu yang dipardukan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ya, yang dipardukan, diwajibkan. Kemudian membawa pula ia akan dia kepada neraka, bawa pada neraka sana. Tarik dari depan, dari mulutnya, tarik dari belakang, dari pantat ditarik ya. Dibilang-bilangnya pula inilah balas orang yang mensia-siakan segala fardu yang dipardukan Allah Ta'ala. Kemudian membawalah ia kepada akan dia kepada neraka. Itu sisa. Jadi kita buat sepele aja di masalah ya. Sekarang ini makin lama makin jelas siksa Allah Ta'ala itu berbagai macam. Udah nampak kita. Jadi ini orang yang sholat atau yang tidak sholat? Nggak sholat lah, sia-siakan sholat. Anggap enteng. Tidak sholat. Sholat juga kadang enteng aja. Sepele aja. Nggak sah sholatnya. Sholat juga tapi nggak sah. Sepele gitu ya. Dari pakaiannya kah, kadang-kadang dari air yang dipakainya. Segala sia-siakan, meringan-ringankan. Itu mungkin 15 siksa bagi orang meringan sholat. Sholat ini kenapa saya apa kali? Sekarang ini kebanyakan para orang tua pilih aja masalah sholat. Pulang anak dari mana? Udah makan kau? Bukan sholat tanya. Ya. Jangan kita apa ini mesti beda nih ya. Orang ngaji semua nggak ngaji. Sholat itu tertanya. Itu modal memang. Kalau anak kita dari kecil dah sholat memang nggak tinggal selamat dari dunia akhirat itu. Semua usianya mudah itu. Nah. Tapi kalau nggak sholat, aduh, telah mengerikan. Salah satu sisanya itulah dia. Diberikan rantai itu tarik malaikat tuh. Enggak lah, hukum orang ujur lah. Orang tua yang sudah ujur, hukum orang ujur lah. Naik kali kata orang yang sudah linglung, hukum orang linglung lah. Enggak diberarti dia. Oh, udah ujur belum? Nah, tak. Tinggal itu aja. Tanya di kita masing-masing.
kewajiban kita, ini yang paling penting kepada anak-anak kita masing-masing. Saya sebenarnya berulang-ulang saya bilang, nanti misalnya nggak ada gunanya lagi. Karena sudah kawan saya itu kayak gitu, dia kecukupan ekonominya bagus lah. Tiap minggu dibawanya anak-anaknya, istrinya, melancong sana, melancong sana. Saya bilang bahaya kok nanti nih kalau nggak kau ajarin aku agama. Dah berjalan-berjalan, dengar kabar dia sakit, saya datang nengok. Nangis dah. Nah, untunglah kita sudah jumpa. Semalam udah rame di rumahku nih gitu. Orang nunggu dia macam udah mau meninggal lah. Udah nangis dia kenapa kok nangis ya? Anakku, orang rame nunggu aku. Yang paling besar mabuk. Anaknya. Pokoknya anaknya nggak ada yang hadir lah gitu. Dulu kan aku bilang sama kau, ajari agama anak kau. Kasihan lah prihatin, ini jangan sampai terjadi sama kita ya. Meninggal dia, udah. Bininya pun tadi mana tinggal, saya nggak tahu Pak. Sampai sekarang nggak pernah jumpa. Akrab kali pada sama dia. Orang dari gadi anaknya. Yang satu nggak di rumah, nggak ada agama. Nah, udah. Itu cerita yang paling tak enak itu. Jangan sampai terjadi sama kita ya. Tapi yang paling enak pula ada lagi ceritanya. Ada di tetangga situ meninggal. Cucunya baru SD kok. Baca Quran terus. Enak baca Quran ya. Baru terharu kasih namanya. Nah, siapa yang cucunya? Orang nangis-nangis dia enggak ada. Baca Quran terus dia. Itulah maunya kita ini ya. Kita kan mati kan pasti udah ini kan. Ada yang ragu dengan mati? Pasti kok. Kapan, di mana saja. Bukan nggak boleh ngambil dunia, ambillah. Tapi jangan tinggal akhirat ya. Tetap jaga. Ambillah dunia untuk akhirat kita gitu. Karena gini, kenapa sholat sia-sia itu Pak? Karena banyak orang masalah sholat ini, apa ngaji ini aja pun ada, bukan yang ini bagus-bagus semua nih, orang-orang alim semua ini ya, yang hadir. Ada orang ngaji kapan sempat, daripada suntuk di rumah, ada. Nggak enak sama si Daam, ada juga. Nggak laku semuanya ini. Yang laku untuk ilmu ini untuk diamalkan, diajarkan, lillahi ta'ala. Nah, itu terjadi. Tutur ilmu untuk diamalkan, diajarkan, lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai terjadi nyesel penggunanya, kalau nyesel penggunanya sekarang lah pikirkan. Terlambat nggak ada istilah terlambat, sekarang. Nanti kalau sudah dari kecil, mungkin diajarkan Nabi umur 7 tahun diajarkan sholat. Kalau udah 7 tahun, udah mendarah daging sama dia, nggak enak rasanya nggak sholat. Kemana pun dia pergi. Yang dicari ya, menengok masjid, oh situ nanti masjid, itu pikirkannya itu. Kalau sudah dari kecil. Kalau udah besar, udah dewasa, nanti ya di rumah aja lah. Jumpa kawan yang kayak gitu pula, udah kodo aja nanti. Tinggal sholat tuh, enteng aja ya. Ini sholat paling mahal. Karena suruh perintah Allah Ta'ala melalui Jibril. Sholat tidak langsung nama Nabi. Makanya istimewa kali. Itulah modal kita. Udah, soi. Senangilah anak-anak itu, kasihlah. Berikan makanan apa, terserah, bagus kok emang. Tapi jangan lupa agama. Karena kita bakal mati. Makanya kalau ada orang meninggal kita datang untuk mengikutibar macam mana keadaannya itu. Macam kelakuan bikin Allah Ta'ala. Terkadang dijahirkan di dunia ini. Nampak. Sekarang nanti. Nah, pikirkan itu. Udah. Sama-sama ya kita ini. Ngaji ini wajib enggak? Nah, itulah fardu. Ngaji kan wajib kan? Fardu. Siapa yang maru kan Allah Ta'ala. Artinya ngaji ini kalau ngaji dapat pahala. Kalau nggak ngaji, dosa. Orang diwajibkan. Agama ini sebenarnya kalau kita paham betul-betul mudah kali, enak kali pun. Dari dasar ayatnya itu dalam sifat 20 itu awalnya itu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Dari Al-Quran. Kalau dia menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya, kalau siapa punya ini? Siapa punya kan? Nah,
Kalau kita orang yang berakal berpikir, ini Allah Ta'ala punya semua, apapun Allah Ta'ala punya semua. Ya, gimana cara ngambilnya? Dekat yang punya kan itu aja. Kan tayang apa ya? Dekat yang punya. Apa dekat punya? Termasuk tadi yang dipadukan diwajibkan, kerjakan. Yang nggak diwajibkan dikerjakan. Hmm. Kalau belum paham tanya lagi, Eri. Ketika perintah Allah Ta'ala, maka dari awal sholat itulah ya, 5 waktu yang tinggal. Apapun masalahnya. Jadi orang polos, ya. Pikinya nggak menurut logika mata kita. Pikinya ya enggak lah. Itu yang dimaksud dengan sholat di sisi manusia, tidak sholat di sisi Allah Ta'ala. Ada apa banyak kayak gitu? Nah, kau tahu aja di masjid itu. Terkadang mandi wajib salah ya. Terkadang uduknya. Itu bisa kita betuli itu. Kalau kita betuli, kenapa? Apa keuntungan kita? Semua udah Allah betulkan kita urusannya. Apa aja pun. Usaha kita semuanya berkah semuanya. Enak. Karena kita dulukan dia kan. Oh, kami mau dalil. Dalil mana? Ah, pergilah yang mana ke Mekah dan nampak ada dalil. Tahu lah. Kenapa orang Arab tuh kok kaya-kaya kali? Karena dulu kan perintah. Eri. Itu duluan perintah. Mau sembahyang subuh jam 3 malam udah berangkat ke masjid. Kau jam berapa pergi ke masjid? Subuh. Hah? Bukan di rumah. Waktu ke Mekah sana waktu hari itu. Kan masih orang ke masjid. Nah, jam 3 ya kan. Selamat mengejar sembahyang subuh. Kayak gitu lah perlunya. Makanya orang-orang Arab tuh kaya-kaya semua. Karena mendulukan perintah Allah Ta'ala. Yang lain belakangan. Nah, kembali tanya pula pendiri awal. Gimana? Menurut kita, para kali orang Arab udah cocok beli entah apa kita beli sama dia itu kan. Harga tinggal bayar. Dengar ajan nih Masjidil Haram. Allah Akbar, udah nanti ya katanya. Gitu. Takut kan dia nanti jangan ya sholat. Seorang kita yang jualan. Ya cepat-cepat lah, apalagi mau, apalagi gitu ya. Kan dia beda kan. Udah bayar ya, apalagi mau. Itu nggak mau dia. Sampai sebegitunya. Apalagi kerja kereta ya saya. Udahlah nantilah ya. Maksud tadi enggak, Pak. Misalnya kan orang tuh kalau anak nggak bayar, tapi nggak bayar, ini nggak bayar, itu nggak ada lagi. Kita nih mau bayar, kita bayar. Ya yang bayar ya enggak juga. Tadi kau sini cerita, tadi kawan kau tuh gratis semuanya pesantren pun. Kau sini cerita sama saya, nggak bayar. Dia cerita sama saya tuh. Mereka itu meninggal aja, ambil sih. Nah, ini kasih sedekah, ada yang kasih juta, kamu meninggal aja dapat bilang. Nah, sudah tentang aja dong, yang saya jualan. Jadi masih kau cerita kau ini apa soalnya? Nah, mungkin itu yang bikin lebih kuat itu. Iyalah. Itu susah kita. Amagi ke situ lah yang payah. Karena nafsu kita tanya. Jangan sampai kita meninggal bawa gelar pelit. Kalau orang gelarnya pelit, siapa? Oh pelit kali itu. Masuk neraka apa surga itu? Makanya kalau meninggal tuh, siapa? Oh dia pemurah kali itu. Masuk surga apa neraka? Gelar itu ada kita tinggalkan. Dalam mengejar itulah kita sekarang nih. Kita masih hidup, bentar lagi mati. Apa gelarnya? Pemurah, pelit, nah, kerjakan perintah Allah Ta'ala, dimudahkan semuanya itu ya. Apapun masalahnya dulu kan perintah Allah Ta'ala, maka Allah pun dulukan kita. Itu ya sebenarnya. Ini hidup ini semakin lama semakin ketat. Kalau kita tengok di Palestina sana, mereka rudalnya
Memang di bumi hangusnya betul ya Israel itu ya. Gaza itu turun terus dihantam itu seorang Palestina itu. Tapi kalau hakikatnya siapa yang buat? Oh, Ta'ala bukan Israel kok. Saya tahuin ya, katanya nih, kok kayak gitu kali? Iya, belum seberapa dibandingkan kita di sini. Kalau kita renungkan, berapa rudal itu? Kita sini berapa banyak yang kematian ini? Yang cacat segala macam, nggak sadar juga. Terkadang 7 orang satu rumah itu, tapi satu yang sholat, yang 6 mati berarti kan? Nah, pikir cuma ke sana. Kalau mau kita lihat secara batin, kita lebih parah. Jadi pematian banyak kali ya. Banyak kali kan. Tengok anak-anak pematian banyak. Banyak. Orang bisa bilang, akhirnya kok anak sekarang kok bandel-bandel kali nih. Bandel masih main, masih hidup ya kan. Pematian banyak. Kalau nggak sadar. Tak terbuka pikir itu lagi udah. Nah, itu kita bikin bahan renungan kita. Jaga keluarga kita, maka dalam Al-Quran sebutkan ku ampusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan ahlimu daripada neraka. Kenapa ada perintah Allah dari dulu tuh? Jagalah keluarga kita masing-masing. Ini rudalnya nggak tanggung-tanggung kalau di sini nih. Sampai ke desa-desa ya habis. Habis. Jantung rudal. Nggak sadar juga orang. Nah, sebab itu nanti siksa itu ya. Ditarik, diikatkan ke lehernya rantai itu, masukkan ke mulut, keluarkan dari lubang pantat. Tarik. Sampai ke neraka sana di bawah. Hai anak Adam, jangan kau mudahkan akan sembahyang. Karena sembahyang itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang, maka saja meruntuhkanlah ia akan agama. Hingga berkatalah Rasulullah SAW, kata olehmu, Allahumma la tad'u yana hafiya wala mahruma. Ya ini hai Tuhanku, janganlah kau tinggalkan akan kami akan celaka. Dan janganlah kau tinggalkan kepada kami akan yang ditegahkan. Kemudian berkata pula dia, bermula celaka yang ditegahkan itu orang yang meninggalkan akan sembahyang. Karena bahwasanya orang yang meninggalkan akan sembahyang itu tiada baginya agama Islam. Dan tiada diterima daripadanya akan tauhid. Dan tiada diterima imannya. Dan tiada diterima akan sedekahnya. Dan tiada diterima akan puasanya. Dan tiada diterima akan syahadat. Dan sanya laknat Allah Ta'ala itu daripadanya. Udah? Paham kok Heri? Nah, itulah jawabannya. Walaupun kita tahu dia pemurah kali itu ya. Iya. Kalau nggak sholat. Ya. Bermula yang meninggalkan sembahyang di dalam sehat itu, tiada menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmat. Dan tiada mencuci akan dia. Dan sabitlah baginya azab yang amat pedih. Melainkan tobat. Melainkan bahwa ia tobat. Dan tiada halal jaketnya. Nggak terima jaketnya. Kalau nggak sholat nih. Bagi orang meninggalkan sembahyang. Maka janganlah engkau berdiri. Ancamannya, jangan nggak bisa pilih nih ya. Sampai kita Nabi, jangan kau berdiri. Ya.
Jangan kau berdiri sertanya, dan jangan engkau duduk sertanya, dan orang nggak sembahyang ini. Maka karena bahwasanya laknat Allah Ta'ala itu turun ia atasnya. Kena kecipratan kita ya. Nah, orang nggak sholat ini dia laknat terus. Oke, kalau hadis yang lain mengatakan jangan tidur dengan orang nggak sembahyang. Lebih baik tidur sama anjing, kata Nabi. Nah, lebih baik tidur sama anjing. Takdirkan lahir anak pula. Anak apa namanya? Kan gitu jadinya. Yang kau beri sertanya, dan jangan engkau duduk sertanya. Maka karena bahwasanya laknat Allah Ta'ala itu turun ia sertanya. Bermula pertama suatu yang hitam pada hari kiamat itu muka segala orang yang meninggalkan sembahyang. Itu bagaimana nanti itu anak-anak yang mati kecil ahli surga itu. Sehingga dia nggak mau masuk ke surga, mencari orang tuanya dulu. Mana ayahku dulu? Mana makku? Carinya dulu. Ayahnya udah jadi, nah, sini tolong aku, tolong aku. Nah, siapa? Aku ayah kau. Enggak, ayahku gak hitam gitu kok gitu. Enggak sisa kali itu. Aku ayah kau. Atau aku makku? Enggak, kata. Ayahku gak hitam gitu. Nah, kadang-kadang dalam dunia ditunjukkan Tuhan itu. Nah, kalau kalian ada kawan-kawan Bilal Mahid, tanya dia. Mas jumpa itu nanti. Tapi sementara itu, udah taruh tempat mau dimandikan, itu buka kainnya, hitam mukanya. Orang gak sholat. Hitam semua. Nanti balik lagi. Itulah mengerikannya itu. Karena Tuhan Tuhan itu. Makanya kalau kita ada yang meninggal, hadirlah kita. Kalau bisa ngantar ke kubur pun ikut. Karena tujuan Tuhan itu memang. Ini nggak ada kan? Tangga kami juga. Hah? Nggak ada. Nah itu dia. Satu lari ke polisi, tembak polisi, ke sini kan. Kita dapat lah. Iya. Nah, itu tujuan Tuhan. Karena zahirkan nampak. Macam mana kan itu? Iya. Kalau orang nggak sholat. Nah, baiknya di akhirat macam mana lagi itu. Kalau anaknya ada yang sholat, menolong dia nggak bisa. Nggak tahu dia mana bukan. Oh itu ayah aku. Ini tak bisa tidak bakal kita alami ini. Jadi masalah bergaul dengan orang yang tidak sholat ini bagaimana? Ya sama aja kan, jangan berdiri sama dia pun jangan. Kita udah begitu semua. Enggak gitu sebenarnya. Kan kata kita cepat kayak duduk masyarakat gitu. Kayak enggak, dia main di rumah. Memang fitnahnya besar kali Pak Hanafi. Fitnahnya besar kali. Walau saudara sendiri pun. Saya berapa kali ngawinkan anak saya sendiri. Saudara saya pun gak saya undang. Enggak sholat, enggak. Cerita. Sampai tuh ngawinkan anak ini undang enggak aku. Kan undang deh. Enggak perlu kau hadir itu. Nah bahkan kalau cerita bapak tadi kita luaskan lagi. Mati awak, nggak ada orang yang datang. Bagus datang apa nggak usah. Nah, maksudnya yang datang. Meninggal, bukan dengan bapak meninggal. Misalnya Pak Napi meninggal, daripada orang kampung kita mana bagus kami yang datang mana? Makbul doa. Kalau Nabi semak aja gunanya. Tadi kodok sholat dan puasa yang kita kerja kita buat untuk orang tua itu atau bisa menghapus itu? Coba betulkan pertanyaan kau dulu. Yang kita buat untuk orang meninggal kan? Yang kita buat beras, Fidyah namanya. Makanya betul ke pertanyaan apa kemana? Fidyah apa kita bisa menghapus? Fidyah iya itu urusan Allah Ta'ala, urusan kita buat fidyah. Jadi kedekatan orang ya Eri. Ini kan juga saudara orang ini buat fidyah, tapi fidyahnya lucu kok saya bilang. Dari mana keterangannya itu? Pakai emas. Kumpulkan emas dan sekian banyak ada. Itulah emas itu balikkan balik. Fidyah apa namanya itu? Kalau dalam kita beras. Dan beras itu dikasih ke semua orang yang buat. Bukan ambil balik.
Coba zakat fitrah kok ada mana udah siap zakat fitrah udah mana yang beli gitu. Ada dalil yang mengatakan kotoran Iya, ambil juga yang kotoran kita harus juga kembali sama kita. iya, bagus lah kayak itu ya. Kalau sudah paham boleh nggak apa-apa. Tapi fidyah itu kalau untuk kita meninggal buat kita nggak tahu sebelum kita kan kita belum lahir lagi dah. Apakah dari dulu udah sholat, dari dulu udah puasa, perempuan paling banyak fidyahnya. Contoh ya, kita pun sama ini. Saya perempuan paling banyak. Kalau fidyah kau tanya, kita ninggalkan puasa 5 hari lah bilang. Tahun yang lalu. Wajib kodo tuh kan, puasa. Nggak kita bayar, nggak kita kodo. Sampai puasa sekali lagi. Itu wajib kodo sudah bayar fidyah. Sampai puasa itu lagi. Yang lama itu wajib kodo sudah bayar fidyah double. Hah? Ya orang ditundanya. Makanya kalau kita udah meninggalkan puasa, jangan tunda-tunda lagi. Begitu hari raya, makanya kalau orang dulu, orang-orang tua kita itu suka puasa 6 atau mengkodo puasa yang tinggal. Terutama perempuan. Nah, perempuan ini paling banyak nih. Macam mana lah? Begitu Ramadan, situ melahirkan. Nggak puasa sebulan tuh. Tahun depan gitu lagi, melahirkan lagi. Nggak puasa-puasa. Paling banyak kodoannya itu. Tugas kita lah yang hidup, menyelamatkannya. Makanya buat fidyah. Allah Ta'ala sangat, maka dikatakan maha pengasih, maha penyayang. Seorang perempuan aja, ini riwayat ya. Tapi kita jangan cenderung di situ. Pagi subuh tuh, sini kuburkan orang tua yang datang ke kuburan. Orangnya parah kali bukan orang alim, cuma pandai baca kalau Allah aja dia. Baru itu pandainya. Dibacanya kalau sampai capek, ya Allah, ampunlah kedua orang tua aku nih gitu. Di atas kuburan itu. Sayangi dia ya Allah, berikanlah tempat yang sebaik-baiknya. Doanya mohon nangis sambil nangis terus ini. Sebagaimana dia sayang kali sama aku, dipiaranya aku, dijaganya. Tolong ya Allah. Sampai menangis betul dia minta sama Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat ajab, berhentikan ajab tuh. Nggak sanggup kemudian anaknya sampai memelas seperti itu. Itu doa kita sebagai seorang anak. Nah, ini anak yang masih udah belajar agama kan? Kalau nggak belajar agama apa ya? Apa pun enggak? Ditanya pun nanti orang tua kapan meninggal? Udah lama, berapa tahun? Entah ya. Gitu. Nampaknya nggak open ya kan? Harusnya tahu. Belum ditanya udah berubah muka Syabib. Nah, itu kan ya. Sampai juga saya ditanya orang bisa meninggal orang tuanya dikubur. Boleh sholat naik itu. Lambat ya. Boleh. Boleh. Makruh. Bukanya lah selopnya. Kayak ada peraturan juga itu bukan sembarangan. Di jalan tuh lewat kerendah tuh. Aku nggak sempat kan. Boleh kita sholat kan? Jenazah boleh buka selop. Pijak selop tuh. Jadi pakai. Karena nanti selop tuh berhubungan dengan najis kan. Pijak selop tuh. Baiklah. Tahu sudah angkat tangan kenapa? Nggak usah. Allahu Akbar. Ya lihat tuh. Kalau kau angkat orang ya ngapain pula itu? Dia ngaji-ngaji batu karena itu. Ngaji dibawa, ini kalian ini semuanya. Jangan buat salah sedikit ya. Ngaji dibawa. Udah ngaji dibawa ngaji, ditanya udah siapa gurunya. Mampus lah. Orang paling tanda kali sama dia ini, tanda kali ini. Karena ini, tanda kali rumah dia. Boleh.
Boleh. Orang dalam kitab memang ada kok. Nanti jumpa dalam kitab Sabila itu jumpa. Boleh. Cuman makruh hukumnya. Nah, kalaupun pakai selop, buka selopnya, jangan pakai selop. Itu yang bilang kan nggak boleh itu dalil pun ada. Itu kan di kuburan, di tanah mayat. 3 hari pecah perutnya. Berdarah nah segala selemak lah tuh udah. Datang baru korek lagi. Kan naik di atas kan berarti kan. Itu yang bikin apa itu. Itu sebabnya. Tapi orang sekarang lah pun saya subuh-subuh pergi ziarah kubur. Apa lah itu di kuburan tidur 2 orang anak muda. Ngabur, tidur di kuburan aja. Udah gak ada tempat lagi. Tangkap polisi di kuburan tidur. Udah parah kali mas ya udah. Itu sekarang ini. Kayak gini nggak kita kawal anak kita ini. Mau diajari anak-anak semuanya. Harus suruh Nabi pukul kok 10 tahun kalau nggak sholat pukul. Kan ada perintah itu. Kalau kita pukul anak kita 10 tahun nggak sholat pukul dapat pahala kok. Sepuluh tahun dia nggak sholat pukul betul. Berarti suruh betul-betul itu ya. Kalau mau 25 tahun tanya masing-masing. Inilah yang bakal kita pertanggungjawabkan itu. Dan tenang aja di sini, istighfar banyak. Nah, itu dikatakan Nabi itu apa? Tiada sepaat melainkan taubat. Nggak akan datang pertolongan itu melainkan kita ngaku salah. Salah lah. Ini kesalahan besar bukan salah kecil ini ya. Nah, orang nggak sholat itu telah musuh agama. Itulah meruntuhkan agama. Sampai orang sanksi dengan awalnya. Itu tetangga yang baru pindah ke motor ini sama bukan? Kan gitu bayangkan ya. Kalau nggak sholat. Kalau kita baru pindah. Pergi Jumat sama Jumat, dekat masjid, anak-anak sama anak dua ke masjid. Orang pun dengan orang Islam ya. Ini enggak, sampai enggak tanda orang Islam bukan. Paling parah manusia itu. Ya, kok gitu kau bilang nih. Kau sekarang aja orang bilang orang Islam kenapa pakai peci kalau enggak? Hah? Nah iya, yang marga ini katanya. Itu kayak Islam ini luar biasa. Islam ini pakaiannya pun menyelamatkan. Pakaiannya pun menyelamatkan. Islam. Sekarang kau udah ngaji, naik langsung tingkat kau kan. Dah wali kutub lo kentangmu ya. Jadi. Bagus itu ya. Jadi jangan sama berdiri, jangan satu hidangan. Semua orang nggak sholat itu. Karena dia laknat Allah berdiri, kena kita kecipratan. Enggak. Kita datang rumah orang, tamu rumah orang, tidak sholat. Tapi ada situ tamu tidur. Kita bertamu. Nah, mau ngapain? Keluarga. Tidur situ, tidur situ. Tawarilah. Iyalah. Tapi rumah itu kalau tak sholat. Terus apa tindakan? Boleh nggak? Boleh lah, kasih duit sholat nana cepet-cepet. Sholat. Ini nggak sholat kalian. Nah ini pahnya ini. Ini pah kita nih. Aku kayak gitu mesti di hotel. Situ dakwah kita. Saya rasa kok kayak gitu orang rajin sholat. Istirahat aja pun kalau kasih satu sholat nggak kuat nggak usah sepek limpul. Enggak, kayak orang sholat nih. Nah dengar ya. Ada satu orang Melayu nih. Kebanggaan juga saya orang Melayu itu. Dia abang yang paling besar. Nama Ibrahim. Paling kenal ya. Yang punya rumah makan Alostar. Dia kalau udah ke rumah adik-adiknya itu, dia bawa beras dulu segoni. Udah tempat berasnya nggak ada, kasih cerita dia. Pada sholat. Kenapa kok nggak sholat? Habis dimarahin semua itu. Mau jadi apa kalian ini semua? Marahnya semua, tapi dia ngasih duit. Marah-marah aja nggak ngasih, lempar batu, cocok gitu kan.
Dia berani dia. Nah. Jadi kalau dia nggak ngomong orang pun diam. Kalau kita berada di akhirnya, orang ini kok patuh kali Bapak. Dia udah bayar duluan. Dan ada waktu yang kalau satu nggak sholat pun ya kan. Besok tanya sama orang-orang sebelah kan. Lainnya gitu. Gitu dia. Takut kemana-kemana nih dia. Wah, Ibrahim datang, takut sholat. Zulkarnain datang, biarkan aja. Nah, inilah salahnya. Enggak. Bukan duit banyak, dia memang dasar orang pemurah. Ya, saya dekat kali sama dia tuh Zulkarnain. Makanya saya tahu kali mana pemurah dia. Kenapa? Ya mahal pun kenapa itu dia hebat tauhidnya itu. Dia tauhidnya. Saya cerita dia yang mau perlu kita coba tauhidnya kuat kali. Pegawainya banyak. Salah satu contoh aja kan. Diterimanya orang kerja. Saya kan orang di situ aja kerja, saya main-main di situ. Gedenya itu. Bang, kenapa bang terima begini banyak hari pegawai nih? Biar aja soalnya. Ya apa dalilnya bang? Kalau dia naik 2 itu gitu. Kalau aku terima dia, berarti rezeki numpang sini. Gitu. Gitu pegangannya. Bukan cerita itu dengarnya soalnya. Makanya orang ini kasih semuanya ini. Saya takut. Dia masuk ke terima kerja karena dia punya anak 2. Berarti anak orang tua rezeki itu numpang di kidaku. Aku yakin lah kidaku pasti maju. Makan aja nggak apa-apa. Nggak ada. Nggak bisa, nggak sanggup dia. Dia pemurah kali orangnya memang. Sangat pemurah. Dipegang kuat tuh. Orang kalau yang pemurah tuh diganti Allah Ta'ala, diganti terus ganti ya. Makin banyak. Termasuk orang pegawai kerja diterimanya. Kok abang terima bang, pakai banyak kali ini. Jadi nasinya duit, maka orang berani mahal pun nggak apa-apa. Dia masak nasi itu satu kukusan itu, dicicipnya dulu tuh, buang-buang, masak lagi gitu. Itu sampai macam berderai betul nasi. Semuanya enak deh itu. Tak nasinya, semuanya enak. Udah cerita itu kita kan, itu enak kali memang. Orang Melayu itu. Tapi dia pemurah. Saya tegur dia gini, bang, abang kok royal kan duit abang. Dan nggak jadi tarekat Asabandi. Dia bayar semuanya itu. Biar nggak apa, abang kok royal kali sih bang. Nggak rugi kita paham cakap saya kan gitu kan. Oh tahu so, ini gede ini 1 hari aku belanjakan nih apa bilangnya 1 hari udah nutup semuanya ini. Maka aku royal aja. Kebutuhan aku selama seminggu 1 hari aja dari hasil gede ini. Apa nggak senang deh, maka aku royal aja gitu. Dulu aku situ. Makin banyak datangnya kok kata. Memang sedikit. Memang itu rahasia agama ini. Kalau kita pelit, tahankanlah. Duit tetap keluar ke dokter, ke polisi, sakit, HP hilang, bemper pun hilang ya kan. Enggak, ganti Allah Ta'ala. Yakin. Sedekah ya. Yang cerita kata orang Melayu lah, tapi orang Melayu sana, Kota Masum. Ayahnya namanya gelarnya Datuk Philip. Ayahnya Ibrahim namanya Datuk Philip. Orang Melayu, tapi orang Melayu yang sangat dikagumi lah. Dia kamar sendiri depan rumah itu kamarnya. Besok ayah suruh ya, dia suruh di rumahnya aja. Jangan ada dengar jangan ada cakap 40 hari. Di rumahnya dia suruh. Sudah meninggal lah dia. Singkat cerita meninggal. Anaknya yang 5 orang laki-laki ini semuanya mimpinya sama. Bilangkan bahwa dia kamarnya itu ada harta karun. Sama mimpinya. Ya, mimpi juga ya. Mana jadinya itu? Pikiran harta lah yang 5 tadi kan. Siapa kita suruh ngorek ya? Nggak ada ini. Mesti Samsul yang cocok. Dia kita percaya. Suruh ngorek kamar itu kan. Dari harta karun tadi. Terus kan cerita apa ngajak kita nih?
Nah, mau tahu juga kan? Itu orang yang bercemburu, saya korek lah. Korek, cangkol, berdenting lah suara cangkol tuh ya. Tadi orang tuh duduk masing-masing gini, dengarin, nengok iya nih, nengok iya tuh. Teng, gini semua nengok. Macam film Kobe sebenarnya. Wanginya luar biasa, tetap keluarlah wangi yang sangat luar biasa. Minyak wanginya. Wanginya itu luar biasa. Udah, nggak usah saya teruskan lagi nih saya bilang. Kenapa Su? Nggak ada. Udah tahu lah saya paham ini. Kenapa ini wangi luar biasa? Maksud ayah ini, ayah kalian ini, maksud ayah, abang-abang ini, ayahnya. Sholat semuanya ibadah kerjakan. Itu yang wangi itu. Harta karunnya apa? Itulah dia. Makanya dia suluk sini. Kalau harta kita coba nggak akan ada sini hartanya. Emas-emas itu nggak ada. Highland aja itu. Ya, nggak harus percaya sama Allah. Nah, sholat semuanya nggak sholat. Itulah permintaan ayah ini. Ini harta karun luar biasa. Sholat. Suluk dia. Mau orang tuh ngikut. Oh, enggak, tadi nyari orang ngorek aja, siapa kita suruh ya? Apa? Yang bunyi apa? Emang ada batu bunyilah, cangkul di bawah batu. Ada peti ya. Enggak ada. Kalau ada, lu tahu oh nih bang. Forum juga berarti. Ya kau bilang mas Habib sekarang di mana kotor? Kamarnya di sana. Jadi harta karun sebenarnya kan dipahami dari yang keluar wangi itu ibadah. Ini luar biasa memang ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Datuk Philip yang terkenal Datuk Philip. Philip itu nama rokok zaman dia. Rokok Philip namanya. Dia jual rokok itu. Dia bilang orang Datuk Philip. Orang Melayu kan nanya. Jadi bermula pertama suatu yang hitam pada hari kiamat, muka segala orang yang meninggalkan sembahyang. Hitam nanti ya, ngeri lah ini. Ya sampailah ya. Pengajaran yang ke-34. Berkata Allah Ta'ala di dalam kitab Taurat, hai anak Adam, jika engkau ridho dengan barang yang telah kubagikan bagimu, niscaya istirahatlah hatimu. Terimalah ya. Nah, kalau kita ridho, terima, senanglah hati kita ya, hatimu dan badanmu. Karena engkau tuh pujian padaku. Dan jika tiada engkau ridho akan barang telah aku bagikan bagimu, misalnya aku keraskanlah atasmu akan dunia itu, seperti engkau menjadikan akan binatang ya, liar di dalam hutan. Sebenarnya nyari binatang dalam hutan ya. Kemudian bermula kemuliaanku dan kebesaranku, tiada engkau peroleh daripadanya melainkan barang yang telah kutakdirkan. Itu ya, jadi nggak usah heboh kali ya Pak. Kalau kita peroleh yang takdirkan Tuhan itu pasti sampai kok. Nah, padahal engkau itu kecelaan padaku. Kalau kita heboh kali nggak usah. Allah menjadikan kita untuk ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Itu surah Allah Ta'ala. Ibadahlah. Jadi bisa hidup kita selama 24 jam ibadah. Bisa. Pakai niat. Inamal akmalu biniat. Jangan kosong. Kalau nggak pakai niat kosong aja. Tidur pakai niat. Untuk melakukan ibadah. Makan pakai niat. Kalau nggak kosong aja. Atau makan itu pakai niat ya. Ya Allah jadikanlah makanan ini untuk membuat ibadah kepadamu. Jadikanlah obat bagiku. Kalau istri yang ngaji, ikut ngaji, dia jadi dukun di rumah kita tuh ya. Dia amalkannya, patutlah kita. Setelah masak, lalu dia niatnya, ya Allah jadikanlah makanan penguat ibadah kepadamu. Kami semuanya makan tuh ya. Jadikan pula obat bagi kami. Itulah perempuan, kalau yang punya ilmu. Itu aja kerja dia. Disampaikanlah kalian masing-masing istri kalian ya. Dan gak diisi, rugi. Perempuan yang pintar tambahnya lagi doa itu. Tetapkanlah di suamiku kepadaku. Wow. Gak bisa macam-macam suaminya dia. Ikut istri kamu? Gak ikut, bagus lah gak ikut.
ajari sama kau. Gak bisa kita ngajari istri kita. Abang ini mau serang dia aja gitu ya. Tapi kalau dia dengar kayak gitu dari orang, nah masuk dia. Iya, saya percaya nih. Jadi kalau istri kita kayak gitu, tiap masak tuh kan. Nabi yang bilang menjadi wajar siapa suku-suku dapat kok. Jadi kalau makanan ini penguat ibadah kepadamu. Jadi makan di rumah tuh semuanya kan anak-anak semua. Jadikan obat bagi kami. Kalau ada sakit jadi obat. Tiap masak kayak gitu. Kena ngaji nggak ini? Mudah-mudahan dengar nanti ya. Sudah. Kalau nggak kan kosong kan. Semua kita pakai niat. Itu mungkin kalau nggak pakai niat, rugilah kita, rugi kali. Rukun wudhu 6 perkara. Ya. Dan rukun wudhu lah. 4 basah, 2 kering. Itu aneh ya. Rukun wudhu 6 perkara, 4 basah, 2 kering. Pertama basuh muka. Kali, wajib ya kan. Kedua kali ya Allah, hapuskan dosa sebab muka aku ini. Pakai niat semuanya. Basuh ketiga, cahayakan muka aku nanti di akhirat sana. Berjumpa dengan kau ya Allah. Nah, kalau perempuan pandai dia, cahayakan muka aku juga di hadapan suamiku. Nggak pandai nengok perempuan lain tuh istilahnya. Dia habis dipelet ya semuanya kan. Soalnya istrinya itu aja lah. Terus dari si doa untuk sampai membasuh kaki. Jangan kosong. Setiap hari ngambil duduk kayak gitu. Mudah aja lah ya kan. Karena ada juga orang Islam ini umur 30. Muka 70 ada. Karena udo itu luar biasa itu ya. Dibandingin ke salon, kalau ke salon, aduh, kena hujan luntur, nggak kena hujan panas pun luntur juga. Panas sekali, ambil sapu tangan, gini. Beslai mak, belum mata yang gini tadi itu. Nah, tapi udo tuh kekal, cantik aja. Nah gitu ya, udah sampai ilmunya nih ya, tinggal ngamalkan masing-masing. Kan ada orang kita jumpa gitu kan, muka udah tua kali, masih muda rupanya. Pengajaran yang ke-35 ini ya. Ya. Nah, coba silakan aja kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma atil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.